Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Presisi Melayani yang dipersembahkan oleh Rasa aman bukan sekadar soal kehadiran personel polisi di sudut jalan. Lebih dari itu, ada fondasi mendasar yang kerap terlupakan, yakni kesehatan masyarakat. Karena masyarakat yang sehat adalah kunci dari lingkungan yang tangguh dan produktif. Berangkat dari kesadaran inilah, Polda Jawa Tengah menghadirkan terobosan mengintegrasikan layanan kesehatan sebagai bagian dari pendekatan humanis kepolisian. Kalau ketahanan sosial ini akibat gangguan daripada kesehatan ini terganggu, ini akan menghambat daripada produktivitas masyarakat. Nah, ini akhirnya sampai dengan menurunnya kesejahteraan. Nah, kalau kesejahteraan ini terganggu, pasti keamanan akan mengalami gangguan juga. Disinilah makanya kita sangat betul-betul Polda Jawa Tengah melihat bagaimana masalah kesehatan, kebutuhan daripada masyarakat ini harus kita jaga juga, karena ini akan mendukung daripada ketahanan sosial yang akan mendukung mendukung Kamtibmas juga itu sendiri. Kita ingin mendekatkan dan ingin betul-betul mempercepat bagaimana pelayanan kesehatan di tengah masyarakat itu bisa cepat terlayani. Makanya seperti ambulan motor ini adalah sarana untuk menjangkau seluruh wilayah daerah-daerah Jawa Tengah yang terpencil, yang tentunya ini akses daripada transportasi juga mungkin kalau menggunakan roda 4 tidak terdukung. Tapi dengan adanya ambulan sepeda motor ini, seluruh wilayah Jawa Tengah insya Allah bisa terjangkau. Menghadapi ancaman kesehatan yang kerap tak tersingkap, sebuah langkah nyata digelorakan Polda Jawa Tengah demi menghentikan laju penularan di tengah masyarakat. Sebuah gerakan responsif digelar untuk bergerak cepat melacak jejak TBC dengan mengusung gerakan TOS, temukan, obati, sampai sembuh. Disinilah peran daripada Babin Kamtibmas, Bidokes yang ada di Jawa Tengah kita gerakan betul. Karena kita mengetahui sendiri data oleh WHO di tahun 2023 masih di Indonesia ini ranking 2 ya kalau nggak salah. Ada 1 juta lebih orang yang terkena TBC. Nah, dari 1 juta lebih ini sekitar 130-an ribu meninggal dunia karena TBC. Nah, inilah kan keresahan kita juga, keresahan kita bersama bagaimana TBC yang merupakan penyakit menular, mungkin sama dengan COVID, tetapi penyebarannya tidak semasif COVID, tetapi ini kan penyakit menular. Dan tentunya ini akan membahayakan daripada masyarakat sekitar kalau tidak segera kita obati. Oleh sebab itu, dari Polda Jawa Tengah dengan anggota kita turunkan ke lapangan, dari Bidokes, Babin Kamtibmas untuk melakukan tracking, dan kita menemukan dan kita istilahnya memitigasi orang-orang yang melakukan kontak sehingga penyebaran ini bisa kita redam. Target kami adalah untuk bagaimana masyarakat bisa mendapat pelayanan secara cepat, dan yang kedua kami ingin betul-betul memberikan pendampingan kepada masyarakat
sehingga masyarakat tidak merasa sendiri, bahwa masih ada kolaborasi antara petugas dengan masyarakat lainnya untuk memberikan rasa aman betul pada mereka, sehingga masyarakat itu dengan keterbatasannya bisa kita fasilitasi betul untuk mempercepat pelayanan kesehatan. Yang ketiga tentunya bagaimana upaya kami ingin merebut hati masyarakat, bahwa kami hadir di tengah mereka, bahwa kami ada di tengah mereka. Kami akan selalu berada untuk menjaga mereka, melindungi mereka, dan mengayomi mereka. Visi besar ini kemudian menjadi aksi nyata di lapangan. Tim Bidokes Polda Jawa Tengah hadir meruntuhkan sekat dan stigma dengan menjangkau titik-titik nadi kehidupan warga untuk menghadirkan layanan kesehatan yang dekat, hangat, dan humanis. Bidokes Polda Jawa Tengah kami menggelar kegiatan bakti kesehatan mini, ya kecil-kecilan tapi rutin. Bisa di pasar, bisa di pangkalan ojek, bisa di pangkalan tukang becak, kemudian bisa di panti asuhan, pondok pesantren, dan tempat-tempat seperti tempat olahraga yang banyak masyarakat berkumpul di situ. Ya alhamdulillah kegiatan kita yang bakti kesehatan ini mungkin bisa kita lihat antusiasnya masyarakat, terutama yang ini di pasar ini. Alhamdulillah mereka banyak yang cek tensi, minta cek lab sederhana, gula darah, kolesterol, asam urat. Dan juga beberapa buruh gendong, tukang becak kita kasih vitamin juga untuk Jadi memang stigmanya dulu masyarakat bahwa kesehatan kepolisian ini hanya untuk internal saja, untuk melayani keluarga dan juga anggota Polri saja. Tapi sebenarnya kan tidak. Di era jaminan kesehatan nasional sekarang ini yang all coverage, bahwa Pusdokes Polri, Bidokes juga melayani masyarakat umum sejak zaman dulu. Untuk mengubah stigma bahwa rumah sakit ataupun pusat pelayanan kesehatan Polri adalah milik hanya untuk melayani anggota saja dan keluarga saja, itu kita buat pelayanan ya seperti contohnya jangan ini, seperti kita bakti kesehatan di masyarakat. Kemudian juga kita juga sering kegiatan di tempat-tempat keramaian, misalnya di tempat olahraga pagi, jogging gitu, kita adakan kegiatan mini baktikes. Itu tiap kita jadwalkan setiap Selasa. Itu olahraga di Stadion Trilumba Juang, kita sambil sosialisasi mini baktikes juga dengan menggunakan podcast dan flyer-flyer untuk kita sosialisasi bahwa Rumah Sakit Bayangkara jajaran dan juga poliklinik milik Polri adalah terbuka untuk umum juga, melayani masyarakat umum juga. Aku kesal sama ayah. Ayah selalu sibuk, gak ada waktu buat nemenin aku. Saat sebagian besar masyarakat masih terlelap, ada kami, abdi negara yang sudah memulai tugas. Meninggalkan keluarga bukan karena tak ingin bersama, melainkan karena tugas. Bu, ada ayah, Bu. Aksi cepat seorang Babin Kamtibmas menyelamatkan pengguna jalan. Pengabdian dan tanggung jawab yang harus kami jalankan demi bangsa dan negara. Karena bagi kami, Korps Bayangkara, mengabdi kepada bangsa dan mencintai keluarga adalah dua tugas yang berjalan beriringan. Terima kasih ayah, aku bangga pada ayah. Polri Presisi, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri, melayani dengan hati. Ancaman nyata bagi masyarakat tak selalu berwujud kriminalitas. Seringkali ia datang dalam bentuk penyakit menular seperti tuberkulosis atau TB paru. Menjawab tantangan ini, Polda Jateng menghadirkan program TOS Presisi Berantas TB Paru.
Bukan lagi menunggu pasien datang, melainkan bergerak aktif mengetuk pintu rumah warga, menjemput bola, dan memutus rantai penularan dari hulu. Jadi sejalan dengan program prioritas Bapak Presiden, maka Pusdokes Polri membuat kegiatan untuk mensinkronkan dan mengkolaborasikan bagaimana kita bisa membantu mengeliminir TB paru di 2030 dengan kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk di Jawa Tengah. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah mempunyai data penderita TB paru. Mereka akan memberikan data itu kepada teman-teman Babin Kamtibmas, kemudian bersama-sama dengan Babin Kamtibmas kita melakukan tracing di penderita TB yang sudah terdata. Kemudian dari satu penderita itu kita untuk awal-awalnya adalah 8 orang yang ada di dekatnya. Tapi ke depan akan satu lokus, satu tempat penderita TB akan kita tracing 100 orang. Sehingga harapannya semakin banyak warga yang di tracing dan juga yang di screening, insya Allah di 2030 kita Indonesia bisa meminimalkan penderita TB paru di Indonesia. Sinergi Dokes dan Babin Kamtibmas menjadi kunci untuk merangkul warga yang sakit namun ragu memeriksakan diri. Namun, sebelum melayani dan melindungi masyarakat, kondisi fisik para personel kepolisian wajib dipastikan prima. Jadi melakukan pengecekan kepada tenaga medis kita sendiri itu kegiatan yang sangat penting. Karena kegiatan itu menjadi kegiatan awal kami untuk memastikan kami dan juga tim medisnya itu semua sehat dan juga samapta. Sehingga kami paripurna untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat entah secara internal di Polda sendiri ataupun di lapangan bersama masyarakat luas. Jadi sekarang ini yang kita gencarkan itu adalah tracing TB atau screening TB secara door to door. Jadi dari pintu ke pintu, di mana memang tim kita biasanya bersama tim Puskesmas dan juga Babin Kamtibmas dari tim Bidokes Polda Jawa Tengah itu mendatangi rumah warga. Itu juga salah satu pendekatan yang cukup istimewa dan personal ya di kami seperti itu. Jadi biasanya kami ada laporan dari warga sekitar ataupun Pak RT ataupun Pak RW kepada Babin Kamtibmas, lanjut nanti Babin Kamtibmas akan melaporkan ke kami seperti itu. Halo, selamat siang dokter. Izin saya Babin Kamtibmas Kelurahan Gemah. Mohon dokter mengirimkan tenaga medis untuk datang ke wilayah kami. Sebelum kita mengetuk rumah warga, tentunya kita udah tahu data siapa yang kena penyakit menular. Kita itu udah koordinasi dengan Puskesmas, terus Pak RW. Tentunya kita nanti akan koordinasi dengan Pak RW, Pak RT setempat. Tentunya kita harus koordinasi dengan Bidokes. Saya nanti bisa langsung telepon dengan Bidokes apabila ada warga kami yang sulit atau yang tidak mau untuk diperiksa terkait penyakit menular. Saya akan koordinasi dengan dokter yang ada di Dokes, otomatis Dokes nanti secara otomatis akan mengirimkan tenaga medis untuk menjemput warga kami untuk diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara begitu. Dengan adanya ambulans motor yang disediakan oleh Bidokes Polda Jateng, tentunya itu sangat membantu kami selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Gemah, mengingat di wilayah kami itu ada gang-gang yang sangat kecil yang tidak bisa dilalui dengan mobil, sehingga kita itu sangat terbantu dengan adanya apalagi motor ambulan ya tadi yang disediakan oleh Bidokes Polda Jateng. Jadi memang ada nih warganya yang memang terindikasi, memang tersuspek TB paru, misalnya batuk sudah 2 minggu atau lebih 1 bulan, badannya tambah kurus seperti itu, kadang ada batuk darah, tapi tidak mau menuju ke puskesmas, tidak mau ke klinik, apalagi ke rumah sakit. Nah nanti di sana kita mendatangi pasien-pasien tersebut. Kalau nanti lokasi rumahnya di gang-gang, kita bisanya menggunakan ambulan motor seperti itu, dan nanti langsung masuk ke rumah warganya bersama tokoh masyarakat terdekat dan juga Babin. Nanti kita ajak keluarganya juga
untuk bareng-bareng menolong pasien tersebut untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Begitu. Terima kasih kepada dokter, memang ini pengobatan ini memang luar biasa bagusnya. Nah, saya dibawa ke Bayangkara untuk berobat supaya saya bisa sehat kembali. Saya banyak terima kasih kepada Pak Dokter yang telah membantu saya mengobati dengan sebaik-baik mungkin. Saya berterima kasih kepada Polri, kedokteran, memang membantu saya dengan kelas air batin. Saya cukup sekian dan terima kasih. Ya, sebenarnya sesuai dengan tupoksi Polri, melindungi, mengayomi, dan melayani. Melindungi, di sini melindungi masyarakat dari penyakit TBC. Kan itu masuk tupoksi. Kemudian juga melayani masyarakat untuk bisa yang penderita TBC bisa dilayani pengobatannya, bisa disembuhkan. Sebelum kami launching kegiatan Polda Jawa Tengah berantas TB paru itu, kami sudah melatih para Babin Kaptipmas dan juga teman-teman di Puskesmas dengan pelatihan public speaking dan komunikasi efektif yang diberikan oleh ahli-ahlinya. Jadi ada komunikasi yang memang biasanya polisi itu tegas, kita pakai cara diketuk, kalau nggak pakai masker ya harus senyum, jadi kelihatan giginya. Nah, jadi bagaimana mengajak, ada komunikasinya, Mbak. Gitu. Langkah Bidokes tidak terhenti pada penemuan kasus baru. Komitmen sesungguhnya adalah mendampingi pasien secara konsisten, memastikan mereka menjalani pengobatan hingga benar-benar sembuh. Jadi memang hal-hal yang dikhawatirkan adalah putus obat. Sehingga dengan putus obat akan terjadi resisten obat. Resisten obat bagi penderita TB malah lebih berbahaya karena penularannya pasti yang ditularkan pasti langsung jadi resisten obat. Sehingga itu memang menjadi fokus setelah kegiatan pertama kita adalah screening dan tracing. Untuk pendampingan minum obat, dalam pendampingan minum obat kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi karena obat-obatan itu ada di Kemenkes, di Dinas Kesehatan. Untuk obat-obatan TBC dari Babin Kaptipmas, dari Bidokes, kita membantu untuk memantau bagaimana seorang penderita TB itu bisa rutin dan tidak sampai dengan putus obat. Mulai dari membawa ke puskesmas atau puskesmas yang kita datangin ke penderita sampai dengan memberikan obat dan memantau obatnya. Jadi dari kami sedang membuat aplikasi untuk memantau setiap penderita TB yang sudah menerima pengobatan itu akan ada aplikasi di HP-nya untuk mengingatkan para Babin Kaptipmas yang mendampinginya. Sehingga harapannya ke depan tidak ada penderita yang putus obat. Apabila obatnya habis, pasiennya sedang tidak bisa mengambil obat, nanti dari Babin Kaptipmas akan membantu mengambilkan obat di puskesmas. Kemudian membantu mengingatkan setiap hari untuk minum obat. Tentunya ketika saya sudah memilih Babin Kaptipmas sebagai pekerjaan kami, saya sudah bertekad untuk mengabdikan diri kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang mohon maaf notabene keluarga menengah ke bawah. Saya akan selalu hadir di tengah-tengah mereka karena apa? Bagi misi saya, kita harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi ketika ada warga kami yang sakit menjadi sehat, yang tidak mau berobat bisa mau berobat, itu kebanggaan bagi kami selaku Babin Kaptipmas. Jadi sebenarnya arti dari tugas ini adalah pengabdian, kemanusiaan, dan memang dari dulu memang cita-cita saya adalah terpanggilnya memang jadi seorang dokter, memang sudah cita-cita dari kecil. Jadi memang mendapatkan tugas ini
sepertinya adalah memang bentuk tanggung jawab saya untuk sebagai seorang dokter agar masyarakat kalau bisa di Jawa Tengah ini bisa terbebas dari TB paru seperti itu. Jadi itu bentuk pengabdian dan juga pelayanan kami dan kewajiban kami sebagai tenaga medis Bidokes Polda Jawa Tengah. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Layanan polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Di tengah padatnya pemukiman dan sempitnya gang-gang kota, kecepatan mobilitas menjadi penentu utama keselamatan jiwa. Disinilah ambulans motor Bidokes mengambil peran krusial. Lebih dari sekedar sarana penjemputan pasien TBC, armada ini hadir sebagai ujung tombak pertolongan medis darurat menembus keterbatasan ruang demi menghadirkan layanan kesehatan yang responsif dan aktif di tengah warga. Tugas ambulan motor sendiri ini adalah manifestasi dari pimpinan kita untuk membantu apabila di tengah kemacetan atau jalan-jalan kecil itu membutuhkan pertolongan medis. Poin plusnya kita bisa mempercepat menolong korban yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau misalnya roda 4 kan kita harus membutuhkan waktu yang lebih, tapi kalau motor itu lebih cepat untuk menentukan ini kita bawa kemana, triase kemana, atau bahkan bisa on the spot mengerjakan langsung di tempat ambulan motor itu. Sehingga kalau misalnya ada pendarahan, kita secepat mungkin menghentikan pendarahan, atau kita mengalami patroli, mengalami ada kejadian yang harus kita bantu pada saat itu juga. Terus kita menentukan kita segera membawa ke rumah sakit mana, kita menelpon sebelum ambulan roda 4 datang, kita bisa melakukan tindakan on the spot tersebut. Beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan screening ke tempat-tempat warga yang gang-gang kecil itu. Kita masuk karena ambulan mobil kan tidak mungkin bisa masuk di gang kecil, sehingga kita melakukan patroli screening kesehatan di gang-gang kecil atau gang sempit. Bahkan warga antusias untuk minta dicek kesehatannya, mulai dari tensi, gula darah, terus kesehatan lainnya. Dan pada saat malam hari kita patroli keliling itu bersama tim.
Ya ternyata bahwa kita sudah punya evidence bahwa kalau suatu wabah penyakit itu bisa kita royok bersama, ya dalam tanda petik kita kerjakan secara bersama-sama, multi sektor, ya multi stakeholder. Kenyataannya dulu waktu COVID juga Indonesia bisa cepat bangkit lepas dari COVID. Nah seperti itu juga kita buat bahwa penanganan penyakit TB ini kita buat seperti total football. Ya, total football itu kan kalau bisa kipernya juga ikut maju, ikut nyerang. Jadi semua lapisan, semua stakeholder, semua organisasi profesi, semua pihak-pihak yang mungkin bersangkutan dengan manajemen pelayanan penyembuhan TB ini bergerak bersama untuk di 2030 kita bisa mengeliminir TB sampai dengan semaksimal mungkin ya. Kalau bisa zero lebih bagus lagi. Kehadiran Bidokes pada Polda Jawa Tengah menyentuh hampir seluruh lapisan sosial. Dari lingkungan pendidikan hingga panti asuhan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak yang sama atas perlindungan kesehatan. Kami SMA Negeri 3 Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bidokes Polda Jateng. Mereka hadir di dunia pendidikan untuk melakukan cek kesehatan gratis, screening. Bagaimana kesehatan hari ini adalah sebetulnya menjaga aset bangsa. Ini kan bukti bahwa Polri hadir. Ya, hadir sebagai Polri, sebagai proyeksi negara, hadir di masyarakat. Kalau ini hadir di dunia pendidikan, jadi kehadiran ini artinya kontribusi Polri begitu nyata juga di ranah pendidikan ini. Jadi ini sesuatu hal yang harapan kami terus untuk dimasifkan, karena kontribusi ini sungguh berharga bagi sebuah bangsa yang dalam hal ini, sekali lagi saya tegaskan, kesehatan itu adalah sama saja menjaga aset bangsa. Alhamdulillah sekali Bidokes sudah sering ke sini. Jadi kemarin juga Bayangkara, Ulama Bayangkara juga ke sini dan baik sekali. Kebetulan kami dengan Dr. Sewu juga Bidokes sana tuh baik, terjalin baik, dan kalau gitu apa-apa tentang obat-obatan atau sakit apa kita tinggal telepon atau bisa sudah dikirim obat dari Bidokes. Dan juga kita mendapatkan prioritas dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang, yang mana yang harusnya kita itu BPJS kelas 3 di-up menjadi BPJS kelas 1 dan prioritas. Yang jelas terima kasih kepada Bidokes, harapan kami tetap terjalin dengan kami yang terbaik dan jangan bosan-bosan ketika kami WA atau telepon untuk minta obat-obatan. Bagus sekali kegiatan dari Polda Jawa Tengah. Saya tukang beca, Pak Untung. Bagus sekali kegiatan obat dari Bapak Polisi di Pasar Gayam Sari ini. Dapat obat dari Pak Polisi, iya, cek kesehatan, bagus. Membantu masyarakat di Pasar Gayam Sari ini. Pada akhirnya, apa yang dikerjakan hari ini bukanlah tentang pencapaian statistik atau sekedar laporan tugas. Ini adalah investasi jangka panjang kepolisian untuk melahirkan generasi yang lebih kuat, sehat, dan siap menyongsong Indonesia di masa depan. Kami akan terus melakukan kegiatan ini dalam rangka tentunya untuk menyiapkan generasi masyarakat yang siap pakai, siap yang produktif untuk Indonesia Emas 2045. Ini dan juga merupakan kegiatan kepolisian yang tidak akan berhenti, karena masalah kesehatan ini adalah kebutuhan dasar. Dan ini juga merupakan bagi kami adalah sarana kontak langsung dengan masyarakat, dan pasti masyarakat itu akan merasakan betul. Ya walaupun kami tidak bekerja sendiri, kami berkolaborasi dengan instansi terkait, masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bagaimana permasalahan-permasalahan kesehatan khususnya TBC ini bisa kita hentikan dan bisa kita hilangkan khususnya di Jawa Tengah ini.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Presisi Melayani yang dipersembahkan oleh Berita Utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di